Shalom para pemirsa channel YouTube Malaikat Ketiga. Jumpa lagi dalam seri pembelajaran Suara Nubuatan. Tanpa terasa kita telah tiba pada pelajaran yang ke-17. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan bagi kami. Saat ini ketika kami akan membuka lembaran firman-Mu untuk mempelajarinya, kiranya hikmat dari surga menjadi bagian kami, terutama hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan dengan baik dan benar, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada saat ini, judul atau topik yang akan kita bahas, bagaimana harus berdoa? Ini merupakan satu pertanyaan yang sering kali kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Nah, di dalam buku Step to Christ, Ellen White menuliskan bahwa doa adalah kunci di tangan iman untuk membuka perbendaharaan surga. Nah, kalau kita melihat lebih dalam, apa sebenarnya akan kita doakan, apa yang sebenarnya akan kita minta di dalam doa. Saudara-saudaraku, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti yang pertama dari doa adalah permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Nah, pelajaran yang pertama adalah apakah doa itu? Mari kita gali lebih dalam, apakah doa itu? Doa adalah membuka hati kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, pembicaraan kita secara dua arah, dan mengadakan kontak dengan Allah. Sebenarnya kita sudah banyak berdoa, tetapi banyak juga yang tidak mau berdoa. Kenapa? Karena mungkin mereka takut apa yang akan saya doakan di dalam doa saya, apa yang akan saya minta di dalam doa saya. Saudara-saudaraku, kalau memang berdoa adalah membuka hati kita kepada Tuhan, apa gunanya kita berdoa? Sebenarnya berdoa adalah pembicaraan kita dengan Tuhan yang membuat hubungan kita lebih erat dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan bahwa apabila kamu berdoa, janganlah doamu terlalu panjang, terlalu bertele-tele sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat 8 dilanjutkan bahwa kalau kamu berdoa, jangan seperti mereka. Karena apa? Karena Allah Bapamu di surga telah mengetahui apa yang menjadi keperluan kita semua. Jadi pelajaran bagi kita yang pertama, bagaimana kita berdoa atau apakah itu doa? Doa adalah hubungan kita yang lebih erat dengan Tuhan. Selanjutnya di dalam Mazmur pasal 139 ayat 4 dikatakan di sana bahwa sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Jadi saudaraku, apabila kita sebagai manusia yang berdosa, kita berpisah dengan Allah, itu mengartikan bahwa kita akan binasa secara rohani. Hubungan kita terputus. Apabila kita berpisah antara manusia dan Allah, maka kehidupan rohani kita akan semakin hari semakin memburuk. Berdoa juga adalah hubungan kita supaya dipulihkan. Hal yang kedua, atau poin yang kedua, bagaimana kita berdoa? Pertama-tama kita harus yakin. Kita yakin bahwa doa itu kita tujukan kepada Tuhan atau kepada Allah. Di dalam Yohanes 16 ayat 23 dikatakan di sana, dan apabila kamu berdoa, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Apa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepadaku akan diberikannya kepada kamu di dalam namaku atau di dalam nama Yesus. Adapun berdoa itu ada 3 cara. Yang pertama berdoa secara pribadi, berdoa di depan umum, dan berdoa di dalam keluarga. Doa secara pribadi adalah hubungan kita yang lebih intim dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka hanya kita saja dengan Tuhan yang tahu. Mungkin dalam pertanyaan
Apakah saya berani mengungkapkan atau menyatakan kesalahan saya kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, Tuhan selalu membuka tangan kepada setiap orang yang datang berdoa, mau berserah kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa kita. Kalau kita takut mengaku dosa kita, Tuhan akan selalu menerima kita. Mengakui dosa dan bertobat, maka Allah akan mengampuni kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga, yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Jadi doa secara pribadi, kita masuk ke kamar dan berdoa kepada Tuhan. Namun saudara perlu ingat bahwa berdoa bukan saja di dalam kamar, tetapi berdoa kapan saja, di mana saja kita berada, baik dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun, kita harus berdoa mengangkat hati kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, berdoa di hadapan umum. Bagaimana berdoa di hadapan umum? Berdoa di hadapan umum sama seperti Matius pasal 6 ayat 7, bahwa janganlah berdoa bertele-tele sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi doa kita. Seperti di dalam Matius pasal 6 ayat 9-13, Tuhan telah mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Kita menghampiri Allah dengan berdoa seperti seorang bapa kepada seorang anak kepada bapaknya yang di surga. Nah, bagaimana kita dapat berdoa? Apa yang harus kita doakan? Apa yang akan kita doakan? Kita harus menyadari dan mengakui bahwa segala kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, Ia telah memberkati kita. Ingat, pengakuan dosa secara pribadi, kita tidak perlu mengungkapkannya di hadapan umum, karena itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa dengan orang banyak haruslah singkat, cukup jelas perkataan kita agar didengar oleh orang-orang yang ada pada saat itu di dalam satu perkumpulan. Namun kita perlu perhatikan tingkah laku kita di dalam berdoa. Mengapa? Karena dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, ketika kita berdiri, kita duduk ataupun bertelut, kita perlu menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Ia maha kudus. Sehingga wajib bagi kita sebagai manusia yang berdosa datang kepada Tuhan untuk menyembahnya. Poin yang ketiga, yaitu berdoa dengan keluarga. Berdoa dengan keluarga merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh setiap keluarga. Di dalam keluarga itu ada bapak, ibu, dan juga anak-anak. Nah, saudara-saudaraku, di dalam keluarga kita perlu melakukan kebaktian atau ibadah pada pagi dan petang. Di dalam berdoa juga, di dalam ibadah kita akan bernyanyi, membaca Alkitab, dan berdoa. Nah, kenapa kita harus melakukan hal ini dalam keluarga? Karena ini akan membuat hubungan kita antara orang tua dan anak-anak lebih erat. Kita saling berkomunikasi, sama sepertinya hubungan kita sebagai manusia kepada Tuhan kita. Hal yang ketiga, atau poin ketiga dari pembahasan kita, doa yang dijawab oleh Allah. Bagaimana supaya kita tahu doa kita dijawab oleh Allah? Kita harus yakin bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Ia akan menjawab doa kita menurut kehendaknya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ada syarat-syarat yang penting doa kita akan dijawab oleh Allah atau oleh Tuhan. Yang pertama, menurut kehendak Allah. Bagaimana menurut kehendak Allah? Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut
kehendak-Nya. Sehingga berdoa kita harus menurut kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menerima apa yang menjadi permohonan atau doa kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, seringkali mungkin kita berdoa, tapi doa kita tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal yang membuat kita tidak bisa menerima jawaban doa kita, mungkin karena untuk menghabiskan itu di dalam diri kita sendiri. Berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah berarti bahwa kita harus pula menjadi orang yang setia mentaati firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Ini merupakan satu halangan ketika doa kita tidak dijawab. Dalam Ibrani 11 ayat 6, bagaimana kita berdoa menggunakan iman. Berdoa dengan iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita perlu berdoa dengan iman. Yang ketiga, berdoa karena menyadari akan keperluan kita sendiri atau keperluan pribadi. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Perjanjian Allah adalah untuk memberikan berkat kepada mereka yang menyadari akan keperluan mereka. Berdoa dan meninggalkan dosa. Dosa menyebabkan hubungan Allah dan manusia terputus. Karena apa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Amsal 28 ayat 9 dan 13 mengatakan, siapa memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudaraku, poin yang keempat dari pembahasan kita saat ini, apa yang penting dalam doa kita? Ini merupakan poin yang terakhir. Sebenarnya apa sebenarnya yang penting dalam doa kita? Kita patut berdoa untuk keselamatan orang lain, bukan untuk keselamatan kita sendiri. Mungkin kita berdoa untuk orang yang sakit, orang yang lemah iman, orang yang kekurangan, yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan melalui tangan kita. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudaraku, kita perlu berdoa untuk orang lain juga. Kenapa? Dengan doa kepada orang lain, maka orang itu mungkin akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang merasa menderita, mereka akan ditolong oleh Tuhan melalui kita. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudaraku, pelajaran kita pada saat ini, bagaimana kita harus berdoa, apa yang harus kita doakan, sangat penting. Kenapa? Karena tanpa doa, bagaikan kita hidup tidak bernafas. Doa adalah nafas hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, maukah kita mengadakan satu kebiasaan berdoa kepada Allah? Dengan tekun, maka kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai pertanyaan terakhir untuk kita, maukah kita berusaha saat ini juga
untuk mendapatkan pengalaman pribadi yang erat dengan Allah oleh berdoa dan mencapai suatu kehidupan yang baru. Biarlah melalui renungan pada saat ini akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dalam doa kita. Tuhan memberkati kita. Amin.